Salam, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Epifania yang kedua di bulan ini dengan menggunakan liturgi model 2 dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal DPA SSI. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan kebersamaan kita dalam ibadah minggu ini di bawah tema bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang buka. Ketika dunia menabur ketakutan, kita diharapkan menabur pengharapan di dalam Tuhan. Sepanjang hidup kita dalam dunia ini, suara pengharapan akan hidup yang lebih baik harus selalu hidup dalam setiap persekutuan dan keluarga kita. Untuk mengawali ibadat ini, saya jemput kita semua berdiri dan bersama-sama melakukan dari Kidung Jemaat yang kedua ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jemaat, silakan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam ibadah kita di Minggu Epifania yang kedua ini, kita dituntun oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kami, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah.
demikian hati kita menyanyikan pujian tersebut di hadapan Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian untuk tunduk di hadirat Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Setiap kami boleh bangun merasakan cinta Tuhan dan mengawali segala rangkaian kehidupan kami di hari ini dengan menyapa-Mu di dalam rumah Tuhan. Namun sebelum jauh kami memasuki penyembahan kami di hadapan, kami mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebaik apapun kami mengusahakan kehidupan, namun ada saatnya kami ada di dalam setiap keterpurukan, kami ada dalam setiap pelanggaran dan dosa kami. Karena itu di hadapan-Mu kami mohon, Tuhan ampuni kami. Jika kemudian kami gagal untuk mengasihi sesama, terlebih juga mengasihi Tuhan, biarlah dalam pengampunan Tuhan kami beroleh keselamatan dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, maka dengarlah berita pengampunan dosa bagi setiap kita. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meresponi anugerah yang datang daripada Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalas-balasan seluruh Mazmur pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13.
Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kepastikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Sebab ia membujuk dirinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Petri Orang. Bersandarlah pada Tuhan, berdoa beriman, ikadalah keluhan, memberi pertolongan. Tentu pernahlah kau lihat ajaib mukjizatnya yang menyatakan hikmatnya dengan anugerahnya. Bersandarlah pada Tuhan, berdoa beriman,
Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 89 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kini kami hendak membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Penuhi kami dengan hikmat dan pengetahuan, agar kami mampu memahami dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai petunjuk hidup. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mazmur 89 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19 dengan perikop kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulut turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegar seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surga? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh dengan lengan-Mu yang Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendesarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Shalom. Kita bersyukur bersama-sama hari ini kita boleh meresponi undangan Tuhan dan beribadah bersama-sama dalam ibadah kita di Minggu Epifania yang kedua.
Oleh majelis sinode kita diberikan tema bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Dan tema yang cukup panjang, tetapi dia menjadi tema inti juga dalam subtema pelayanan genit di tahun 2026. Dan Bapak Mama saudara-saudara sekalian, jika membaca tema ini maka tentu konsentrasi kita akan menuju kepada kata paling terakhir dari tema ini, bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Sayangnya bahwa bacaan kita dalam Mazmur 89 ini, dia justru berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa akan bicara banyak tentang luka, justru Alkitab kita yang baca hari ini, dia berbicara tentang sifat Allah yang kekal, yaitu Allah yang tetap setia di tengah-tengah segala perubahan kehidupan yang ada. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, siapapun kita dan apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan, pada dasarnya tentu kita pernah bertanya sebuah pertanyaan yang melekat di dalam sanubari kita ketika kita terpuruk dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika kita bergumul, mungkin ada satu titik, atau mungkin Bapak Mama sudah lupa, atau mungkin bisa dikenang kembali. Ada satu titik di mana kita berkata pada Tuhan, di mana Tuhan di saat kehidupan, kondisi yang kita alami tidak sedang baik-baik saja. Di mana kasih sayang Tuhan ketika kita sendiri merasa bahwa saya terpojok, saya terpuruk, saya punya pergumulan yang berat dan rasanya tidak ada Tuhan yang memberikan lengannya untuk menolong. Setidaknya ada satu masa di dalam kehidupan kita bersama-sama Bapak Mama, entah itu dari SD sampai dengan saat ini kita duduk dalam ruang kebaktian ini, saya percaya bahwa setiap kita pernah bertanya hal ini di hadapan Tuhan. Di manakah Tuhan ketika kami ada dalam keadaan yang tidak baik, ataupun saat kita ada di dalam sebuah kebutuhan untuk ditolong oleh Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ini bukan hal yang luar biasa atau ini aneh, tidak. Ini adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena itu Bapak Mama, Mazmur 89 ini dia mencoba untuk mencatat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh manusia dalam batas sebagai dalam keterbatasan sebagai manusia. Apa yang dapat dijangkau oleh pikiran kita yang sangat sederhana ini, Mazmur 89 Bapak tadi kalau kita baca cukup panjang ayat 1 sampai ayat 19, tetapi kalau kita baca secara berulang-ulang maka kita akan mengerti bagaimana Ethan sebagai penulis Mazmur ini berusaha untuk membawa kita memahami satu hal yang sangat penting dan menarik. Bagaimana kita menghadapi luka pergumulan yang ada. Mazmur 89 ini Bapak Ibu, dia adalah Mazmur yang dinyanyikan dan ditulis oleh Ethan pada saat orang-orang Israel baru pulang dari tanah pembuangan, ataupun ada juga yang masih ada di tanah pembuangan. Jadi Mazmur ini menjadi sebuah nyanyian sekaligus juga menjadi sebuah ratapan secara pribadi. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemazmur, dia menyanyikan pujian ini sebagai bagian dari menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa kok bisa Tuhan, apa yang kami hadapi, dia berbanding terbalik dengan kasih dan juga janji Tuhan. Kalau kemudian Allah berjanji pada nenek moyang bangsa Israel bahwa engkau adalah umat pilihanku, engkau akan kujagai seperti biji mataku dalam Mazmur-Mazmur yang lain. Tetapi kemudian Bapak Mama, di Mazmur ini kita menunjukkan bahwa Ethan sendiri tahu bahwa pasti kita pernah bertanya demikian di hadapan Allah. Bahwa mengapa kami pun keadaan kok terbalik dengan janji yang kita dengar, janji Allah yang kita baca di lewat firman-Nya, bahwa setiap orang yang berusaha menjaga kehidupannya supaya tetap berjalan dalam jalan Tuhan selalu akan terlindungi. Mengapa kami didesak dengan berbagai pergumulan? Mengapa sakit itu, mengapa kecelakaan itu, mengapa duka itu datang menghantam kami secara bertubi-tubi? Kita mungkin bertanya juga seperti bangsa-bangsa Israel, bahwa kami kok bisanya kami tidak merasakan pemenuhan daripada janji untuk menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena itulah pertanyaan di nanti Bapak mau baca pasal 89 ini ayat 50. Mari kita lihat sama-sama Bapak Mama supaya jangan sampai saya salah menyebutkannya di sana. Ketemu kok Bapak Ibu? Semua ya, mari kita baca sama-sama pasal 50. 1, 2, 3.
Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan. Jadi ini pergumulan. Persoalannya adalah Etan membuat sebuah pengajaran edukasi kepada bangsa Israel bahwa wajar sekali kita merasakan bahwa kok bisa kehidupan saya tidak diberkati, sedangkan saya menjadi orang-orang yang turut merayakan dan bahkan juga menghabiskan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Mama kalau baca ayat 50 ini, menurut Bapak Mama, nada yang berusaha ditimbulkan oleh Etan ini adalah nada kecewa. Ada yang setuju Bapak Mama dengan saya? Apakah ini nada kecewa kah? Kecewa? Ini luar biasa. Dalam kacamata Mazmur 89, ini bukan kata kecewa, tetapi ini adalah sebuah harapan. Saya kasih contoh sederhananya begini supaya Bapak Mama bisa mengerti. Kok bisa ketika orang bertanya di mana Allah, di mana keadilanmu, terus kemudian itu dianggap sebagai bukan kekecewaan. Kalau saya berdiri di sana ketika bersalaman dengan Bapak Mama saat pulang, lalu kemudian saya tanya di satu mama, misalnya Mama Nona saya, ini adalah banyak Mama Nona di sini, jadi jangan ada yang pulang waktu kita nama disebut ini Pak. Ada Mama Nona, banyak Mama Nona. Saya tanya Mama Nona, Bapak di mana? Mama Nona bilang ada di rumah Bapak. Menurut Bapak Mama itu nadanya ketika saya tanya itu adalah sebuah bentuk kekecewaan? Tidak, itu bentuk sebuah harapan. Kalau nanti minggu depan datang dengan Bapak. Tapi ada juga jemaat yang ketika saya tanya Bapak di mana, ada yang jawab langsung meninggal Bapak. Begitu. Saking susah lama, susahnya beribadah, akhirnya jengkel. Terlain nanti tiap minggu Bapak dia tanya suami di mana, suami terakhir jawab pernah. Dia emosi ini ada satu oma-oma tanya Bapak, Opa di mana? Sudah meninggal Bapak dia. Itu gara-gara sudah pernah ingat gereja tadi sampai emosi. Tetapi Bapak setiap pertanyaan itu bukan menghakimi, bukan juga menanyakan sesuatu, tapi dia mengandung harapan kelak atau minggu yang akan datang, di hari-hari lain kita akan berjumpa. Bapak Mama ini menarik bahwa setiap kali kita membaca bagian-bagian Alkitab yang mempertanyakan di manakah Tuhan ketika penderitaan ini, di dalam bahasa teologi ini disebut theodicia, di mana kasih Allah. Mengapa engkau disebut maha kasih sedangkan kami tidak merasakan kasih? Jadi ini sebuah pertanyaan retoris, pertanyaan refleksif bagi kita bahwa harusnya pertanyaan ini dipandang sebagai ketika kita bertanya di mana Allah, di situ kita sedang menyimpan harapan bahwa Tuhan pasti menolong. Ini sederhananya lagi kalau ada satu nona yang putus dengan kakaknya, satu jadi yang jomblo, kakak Bapak Anda bilang kakak Yer, soal sebut paham ya Bapak Mama ini bisa saja Yer Pak. Ketika dia putus, kalau itu nona, dia minta putus dengan itu nona. Kalau itu nona sudah tanya bilang, lu kenapa kasih putus beta? Berarti X, itu sudah ada harapan hidup lagi. Itu artinya engkau tidak ada artinya selama ini. Tapi ketika dia main telepon, SMS telepon, WA dan lain sebagainya, kenapa lu kasih putus beta? Berarti ada harapan. Dia mencoba untuk mempertahankan sesuatu yang dia dapat. Kira-kira ini Bapak Mama, Mazmur 89 ini ditulis. Jadi jangan membaca secara harfiah sehingga kita bilang wah dia kemudian menutupi Allah bahwa Allah tidak ada di setiap kesesakan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Yang berikut Bapak Mama dari teks ini juga kita membaca bahwa mari kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu mampu menguasai segala keadaan, bahkan bacaan firman kita panjang lebar dikatakan Allah punya kuasa yang luar biasa terhadap alam ini. Allah juga mengatur segala sesuatu, gelombang yang naik turun itu diatur oleh Tuhan. Maka menjadi pegangan kita bagi kita sekalian Bapak Mama, dari nyanyian ini kita belajar ada sebuah pengajaran tertentu bahwa dalam situasi sulit sekalipun jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan sama seperti orang-orang di video yang baru-baru di kapal Kalibodri yang di deck atas bilang jangan panik, berdoa. Yang dibawa Om Sopir dari Sumago karena mati ombak setengah mati. Gitu ya. Ada berbeda respon satu dengan yang lain. Tetapi kita percaya bahwa dalam segala badai sekalipun ada tangan Tuhan yang bekerja. Karena itu Bapak Mama menjadi sebuah kesimpulan tersendiri bagi saya secara pribadi yang saya bagikan.
Ada dua hal mendasar yang dituliskan oleh Mazmur dalam Mazmur 89 ini. Hanya dua, yaitu ada kasih setia Allah yang terus menerus panjang secara kehidupan manusia, tetapi juga Etan ya, Mazmur Etan ini mengajar bilang, mari kita bersyukur karena kuasa Allah itu ada di dalam seluruh kehidupan, dimensi dan ruang kehidupan kita lain. Kira-kira begitu Bapak Mama, saya menjelaskan teks duduk perkara teksnya seperti itu. Ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan kita dalam ibadah minggu hari ini. Yang pertama Bapak Mama, luka atau pergumulan yang kita alami harusnya tidak memperburuk keadaan kita. Kalau kita memakai kacamata dari hikmat Allah, kacamata dari pemazmur, justru semakin meneguhkan iman kita bahwa Allah berkuasa dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mungkin tidak akan bisa menjadi pribadi yang tahan banting dengan segala duka yang terjadi. Kalau kemudian saya tidak pernah merasakan betapa perihnya kehilangan orang-orang yang saya cintai ada di dalam keluarga. Gitu. Tetapi kemudian saya belajar, ketika saya punya bapak meninggal waktu masa Italia, saya masih ada di Goa, saya dapat telepon, mama bilang bahwa bapak Susana ada. Bapak Mama, saya menangis dan saya tidak mengizinkan satu jemaat majelis jemaat pun bahkan mentor pendeta saya yang mendekat. Saya tidak mau ganggu, saya mau menangis sejadi-jadinya karena saya tahu bahwa saya punya adik yang di lama dalam perjalanan rute menuju Kupang, dia harus bersandar di Sekembangu, saya harus kuat untuk menangis. Dan dari sana Bapak Mama, saya juga kemudian mengerti, tidak akan ada rasa duka yang sama di setiap orang. Ketika Bapak Mama ada yang meninggal lalu kita mengatakan turut berduka cita. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Mama merasakan betul-betul duka cita itu? Kadang-kadang itu menjadi kata-kata saja yang mungkin sebagai simpati kita. Tetapi percayalah Bapak Mama, kita akan tahan banting, kita akan teruji, kita akan menjadi versi yang terbaik ketika kita menjadi orang-orang yang terus ditempa dalam setiap pergumulan, dalam setiap luka-luka yang ada. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa ternyata iman itu dia tidak hanya dibangun secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga kebersamaan kita dengan orang lain ini menjadi sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan iman kita. Kalau ditanya Bapak Ibu majelis yang hampir 50-an ini, coba tanya Bapak Mama penatua, dia kena pengajar, kira-kira bisa yakin bahwa masih bisa untuk periode berikutnya? Ini saya yakin bahwa mungkin sekitar 45% mereka akan bilang kami cukup satu periode, sambil buat tangan Alfamart. Terima kasih, kami cukup satu periode. Karena apa Bapak? Karena merasa bahwa ini tidak gampang, ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi percayalah Bapak, bahwa versi terbaik kita ditemukan ketika kita setia untuk menjalani apa yang Tuhan berikan. Percaya dan imani bahwa mungkin di tempat kerja kita dihargai karena jabatan. Tetapi di sini kita mungkin tidak dihargai ataupun dihargai, tetapi penghargaan itu dihargai sebagai seorang hamba. Hal yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar bahwa kasih setia ini, kasih setia Tuhan yang terus menerus walaupun kita membelakangi Tuhan, kita lari ke tinggal Tuhan, Tuhan tetap setia. Layaknya seorang anak yang tantrum kalau kemudian bisa 35 tapi tidak dilima-lima, lalu dia menangis tapeo di teras itu, dia menangis tak putar begitu, dan dia pun bapak dan mama hanya tunggu kalau dia kapan capek dan merintih. Saya selalu menganggap bahwa kadang-kadang Tuhan begitu. Kapan kita pun tantrum itu selesai, baru dia bilang mari kita pulang. Bapak mama saudara-saudara sekalian, dia punya kata mengubahkan ini menjadi penting. Dia mau bilang begini, ini supaya simpel dan sederhana. Ketika kita terpuruk, ketika kita jauh dari Tuhan, ada Tuhan yang tetap berdiri, tetap tunggu, tetap mendukung kita. Sehingga suatu saat nanti kita kembali ke jalan yang benar, kita tahu bahwa kami ada di sini bertahan dalam duka ini, karena kami tahu bahwa waktu saya hancur, Tuhan tidak tinggalkan saya. Ini yang kemudian beriman, lalu kemudian dia mengubahkan kehidupan kita. Selama menyelami setiap luka yang ada di dunia ini, keluarlah sebagai orang-orang yang bersaksi. Bersaksi bukan karena mendapat anugerah besar, tidak. Bersaksi oleh karena kita tahu bahwa saat terpuruk dulu, saat kita masih jauh dari Tuhan, Dia adalah Tuhan yang melihat kita, memperhitungkan kita, tetap membuat kita bernilai sambil tunggu kita pulang.
Dan ketika kita pulang, harus ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita menyaksikan bahwa Tuhan tetap setia sekalipun saya tidak setia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian dan dilanjutkan dengan saat teduh Tuhan berfirman. Waspadalah dan berjaga-jagalah pada akhir zaman, akan datang Mesias palsu. Percayalah hanya pada Tuhan Yesus, turuti firman-Nya, pasti ada keselamatan. Siapkan
palsu. Percayalah hanya pada Tuhan Yesus, turuti firman-Nya, pasti ada keselamatan. Siapkan saya perintahmu, karena janjinya akan digenapi. Ini tanda permulaan zaman baru terjadi, kerusuhan dan bencana, kelaparan silih berganti. Umat Tuhan dimusnahkan, apanya dikatimi. Jadi hakimi, kuatkanlah imanmu dan teguhkan hatimu. Semua yang tertulis akan digenapi. Ini tanda permulaan zaman baru terjadi, kerusuhan dan bencana, kelaparan silih berganti. Umat Tuhan dimusnahkan, hambanya dihakimi. Dia dihakimi, kuatkanlah imanmu dan teguhkan hatimu. Semua yang tertulis akan digenapi. Kuatkan imanmu, kuatkanlah imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkanlah imanmu. Bapak Ibu, kita akan gerakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sesudah kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Lahir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari perang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita, para diaken akan membantu kita dalam bagian.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan harpa nun dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan diluar dengan air buah anggur. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang berada di surga, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Karena itu Bapak memberkati setiap persembahan syukur yang kami bawa, baik persembahan nazar, perpuluhan maupun pembangunan. Apapun persembahan yang kami berikan, kiranya berkenan di hadapan Hadirat. Di doa kami Bapa, jadi Kristus kita doa. Amin. Sambil tamu persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan 3J nomor 4 bagian pertama, dan seterusnya angkatlah hatimu pada Tuhan.
Mari kita berdoa. Siapa? Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang perjalanan yang telah kami lewati, pada akhirnya kami menemukan bahwa Kaulah Allah yang tetap setia. Ada saat di mana kami mungkin melupakan Tuhan, bahkan membanggakan diri bahwa segala hal yang kami capai itu kami dapatkan oleh karena perjuangan kami masing-masing. Tetapi bersyukur bahwa hari ini kami semua boleh diingatkan dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai luka, duka, sakit yang kami alami. Jika hari ini kami ada di hadapan Tuhan, itu semua karena kasih setia yang terus-menerus ada dan memelihara kami. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur juga Bapa, bersama-sama dengan 156 anggota jemaat yang hadir pagi ini. Kami menyapamu, membawa seluruh pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami yang ada dan duduk sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi anak-anak kami. Mereka yang saat ini masih ada dalam masa pertumbuhan, yang telah duduk di bangku pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Bahkan anak-anak kami yang sedang bekerja, baik yang ada di Rote, di Kupang, dan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati mereka dalam setiap ruang-ruang pendidikan mereka, ruang-ruang pekerjaan mereka, dan jangan biarkan mereka melupakan Tuhan. Kami mungkin terpisah jarak dan waktu dari anak-anak kami, tetapi sebagai orang tua Bapa, kami ingin dan rindu untuk menyebut nama mereka dalam setiap hati kami sebagai orang tua. Biarlah Bapa Engkau merahmati mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Kami juga berdoa sebagai anak-anak untuk setiap orang tua kami, Bapa dan Mama kami, Opa dan Oma kami, yang ada di Rote maupun juga yang ada di Kupang dan di berbagai tempat. Mereka yang kami tinggalkan karena pekerjaan kami, maupun juga mereka yang harus pergi meninggalkan kami oleh karena tugas dan tanggung jawab mereka ada di tempat yang lain. Tuhan kiranya memberkati mereka di mana saja mereka berada, di mana saja mereka membangun kehidupan keluarga dan bekerja. Ada berkat Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Telinga kami boleh kami pakai untuk mendengarkan nyanyian pengajaran yang akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus berjalan sebagai orang-orang yang beriman. Beriman bahwa dalam badai sekalipun, dalam gelap yang kami tak dapat berjalan sekalipun, ada kasih sayang Tuhan yang akan pelihara kami masing-masing. Di dalam setiap duka, dalam setiap sakit, dalam setiap pergumulan, ada nama Tuhan yang akan kami sebut sebagai tempat di mana kami berlindung, tempat di mana kami merasa aman dan damai dari setiap hiruk-pikuk dunia ini, sampai pada akhirnya Tuhan panggil kami kembali. Di hadapan Tuhan, izinkan kami juga boleh diubahkan dalam setiap pengalaman pribadi maupun juga pengalaman komunitas kami. Baik ketika kami ada di tempat kerja sebagai seorang pekerja, sebagai abdi negara, sebagai pegawai swasta, kami ada di tempat kerja kami sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai anggota TNI dan Polri, maupun juga sebagai pengusaha-pengusaha yang membuka usaha di berbagai bidang, kios, bengkel, dan berbagai tempat lain. Kami yang berdagang dan bertani, kami yang terus mengerjakan segala aktivitas di rumah kami masing-masing, kami yang telah purna bakti, Tuhan terus memeluk kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Izinkan Tuhan bahwa segala pekerjaan, segala pelayanan kami pada akhirnya membentuk pribadi kami menjadi versi terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami beriman lewat firman-Mu bahwa kami akan menjadi orang-orang yang terus dipertajam, menjadi alat yang indah di tangan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam suka maupun duka kami. Pagi hari ini kami satu hati berdoa bagi setiap hamba-hamba kasih kami yang tidak bersama dengan kami di sini. Mereka yang telah lanjut usia, mereka pula yang memang sengaja mengabaikan undangan Tuhan. Kami percaya Bapa
Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Yang lemah, yang usia lanjut Tuhan kuatkan, yang sengaja mengabaikan undangan Tuhan, Engkau beri Roh Kudus-Mu di hati mereka, sehingga setidaknya dalam 1 minggu itu mereka mampu mengucap syukur untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit. Terus kami berdoa bagi Bapak Pace yang gunung itu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Mama Magdalena Bailamanate dan juga Bapak Adnoldus Otto. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba kasih kami, mereka yang ada dalam setiap sakit, dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan kiranya menolong keluarga, menolong juga hamba-hamba-Mu yang terbaring sakit, agar mereka boleh dipulihkan. Bersama-sama juga dengan hamba-hamba kasih kami yang bersuka cita dan bersyukur di minggu ini. Sejak hari ini tanggal 18 Januari hingga tanggal 24 Januari. Kami berdoa dan sebuah hati berdoa bagi anak Alicia calon relai, Bapak Yusuf Boy, Ibu Yorgen Selenggu, Saudara Yufrin Otto, Bapak Adrianus Otto, anak Malika Otto, Saudari pengajar Nadia Tolasi, anak Andra Bailau, maupun juga Saudara Penatua Yermi Bailau. Tuhan kiranya memberkati sukacita mereka dalam minggu ini, ketika mereka berjumpa dengan satu tambahan usia mereka. Ketika Tuhan menambahkan satu tambahan usia bagi mereka, kami percaya itu pertanda Tuhan masih ingin melihat mereka bertumbuh, berkarya, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Seluruh pelayanan kami yang kami angkat, baik sebagai majelis jemaat yang bertugas, organis, pemandu slide, song leader, poster yang mengerjakan tugasnya, maupun juga setiap persembahan pujian solo, Opa Hendrik, dan vokal grup Tuhan Bapak. Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan kami. Kami percaya bahwa pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, tetapi dia menjadi berkat tersendiri bagi setiap orang yang hadir dan menyaksikannya. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Seluruh kehidupan kami, cuaca yang datang dan pergi dalam dan tidak dapat kami prediksi, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukankah Tuhan hadir dalam badai sekalipun dan membuat kami orang-orang yang beriman akan menari di tengah-tengah hujan, akan menari dengan sukacita di tengah-tengah pergumulan kami, hingga suatu saat nanti kami melihat pelangi kasih yang tetap setia ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yaitu saya jemput kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Melihat jalanmu
nanti kita di hadapan Tuhan. Ulanglah sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita punya tugas untuk bersaksi bagi dunia yang luka ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 156 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali satu persatu. Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Partai Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaannya dalam minggu ini. Atas nama Majelis Jemaat Partai Noas kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Taat yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Cafik Rena Desri Foe SS. Yang berikut informasi pelayanan, yaitu yang pertama jadwal ibadah rumah tangga untuk rayon Galilea, hari Selasa di rumah Ibu Yeni Nale dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Tamelan. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Yanto Adu. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Ibu Yurdi Tanesi Mesa dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Adu. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Mateus Bailao dan hari Jumat di rumah Bapak Alfons Bailao. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Aris Bau dan hari Jumat di rumah Bapak Saul Dida. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Ibu Rebeka Otofia dan hari Jumat di rumah Bapak Adi Otom. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Ibu Amelia Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Nikolas Oto. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Johannes Manu dan hari Jumat di rumah Bapak Edison Waruga. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Marcel Tiap dan hari Jumat di rumah Bapak Martinus Tiap. Dan Rayon Laheroi, hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Daniel Kolasi. Untuk rayon Jakarta dan rayon Golgota tidak ada laporan dari majelis rayon, jadi nanti akan diatur tersendiri. Yang berikut jadwal ibadah kategorian, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengajar. Ibadah kaum Bapa hari Kamis di rumah Bapak Yusuf Tanggelan, pemimpin Bapak Pendeta Marcel Taat. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja pemimpin Penatua Yermi Bailao. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Novalia Tona, pemimpin pengajar Harmindun, MC anak Astri Klasik dan anak Jessica Oto. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Penatua SC Bolong. Untuk lain-lain, jiwa yang hadir 156, di antaranya laki-laki 49 dan perempuan 107. Yang berikut informasi keuangan,
yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Januari tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 11 Januari tahun 2026 Rp2.489.000. Persembahan ibadah syukuran Rp158.000. Persembahan ibadah kategorial Rp79.000, sehingga total penerimaan Rp2.726.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada dua pengeluaran dengan total pengeluaran Rp166.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp2.560.000. Selanjutnya kita akan ada dalam lelang. Saya minta kesediaan Bapak Ibu majelis yang laki-laki untuk mengambil lelang yang sudah dibawa oleh jemaat Tuhan. Lelangnya belum dibawakan, tapi kita sudah dengar suaranya, yaitu 1 ekor anak babi. Babi apa? Babi kampung ke babi? Babi jantan. Namanya babi kampung ke babi peranakan? Bukan babi kampung, peranakan. Jantan jadi ya, sudah lihat, maka silakan jemaat Tuhan memberikan harga. 500.000 satu kali. 750.000 satu kali. 850.000 satu kali. 2 kali 850.000. 1.050.000 satu kali. 2 kali 1.050.000. 2 kali 1.050.000. Masih ada, Bang? Kalau tidak ada lagi, 3 kali 1.050.000. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberi, dan terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang telah mengambil. Kiranya Tuhan memberkati. Ini saja yang dapat saya sampaikan melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Mungkin dari kita ada informasi kan untuk lomba pohon Natal ya? Belum ya? Baik, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, Shalom. Yang pertama, minggu ini kita akan mulai membuka pelayanan rutin kita bersama-sama. Sehingga saya berharap bahwa Bapak Ibu yang rayonnya belum ada rapat bersama dengan majelis jemaat, mohon menggunakan waktu ini untuk memberikan masukan dan evaluasi catatan-catatan Bapak Ibu yang kritis itu untuk kami pertimbangkan dalam persidangan majelis jemaat. Ini anggaplah musyawarah di desa, ada musdus, ada musdes, muscam, dan lain sebagainya, supaya program-program yang kita putuskan juga dia melekat dan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu jemaat yang ada. Tentunya tidak keluar dari hasil sidang jemaat ya, Mama. Itu catatan yang pertama. Jadi mohon untuk memberikan usulan atau memberikan evaluasi. Kalau Bapak Mama hanya kritik tanpa solusi, dinamakan polusi. Ya. Jadi harus kritik tapi kasih juga solusi, jalan keluar supaya tidak jadi polusi. Karena nanti ketemu asap saja, tapi tidak tahu jalan keluar seperti apa. Yang berikut yang kedua, Bapak Mama, besok itu ada perayaan Natal klasis lomba lain di Evangelical ON
setiap jemaat diminta untuk diwakili masing-masing jemaat 20 orang. Majelis Jemaat Harian sudah mengimbau Majelis Jemaat Rayon untuk mengirimkan nama, dan mungkin juga Bapak Mama akan diminta untuk hadir di sana. Saya minta supaya satu rayon mengirimkan 2 orang jemaat. Dress code-nya hijau, gitu ya. Kalau ada mau pakai pink pun tidak jadi masalah. Yang penting beribadah. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan yang hidup yang berkenan kepada Allah.